Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Roni Niarkoi di Radio Gembretek. Hai. Kita teruskan baca bukunya. Ini episode sampai bagian ke 21. Oke. Saya spill outfitnya dulu ya. Ini outfitnya Bagong Nishiki Goi. Ini dari Om Deki. Oke, kita mulai aja. Ini sudah sampai ke bab 9. Ini bagus ya bab 9 ini. Ini poin-poin apresiasi ikan koi. Nah, di sini poin apresiasi ikan koi ya. Ini sangat bagus bagi yang mau mencari ikan koi untuk mengapresiasikan sesuai dengan keinginannya masing-masing. Oke, bolong. Bismillah, mulai. Memperhatikan bentuk badan, warna, dan corak. Faktor utama untuk meningkatkan daya apresiasi ikan koi hanya satu, yaitu seringkali melihat koi yang cantik. Nah, ini dia. Seringkali melihat ikan koi cantik gimana? Ya, ada di show. Oke, seringlah datang ke show untuk lihat-lihat koi cantik. Bolong. Itu pun bukan sekedar melihat dengan samar-samar, tapi yang penting adalah melihat dengan penuh perhatian dan dengan serius. Nah, belajarnya yang baik dan serius itu bisa belajar dari show. Sorot mata pada waktu pagi hanya untuk melihat-lihat ikan koi dan sorot mata pada waktu melihat ikan koi dengan maksud membeli sama sekali berbeda tingkat keseriusannya. Setelah melihat dengan serius berulang kali, maka dengan sendirinya Anda akan mengerti baik buruknya ikan koi tersebut. Nilai ikan koi ditentukan oleh nilai seni yang langka. Koi yang tersisa setelah diadakan seleksi berulang kali berdasarkan pengalaman peternak selama bertahun-tahun, itulah koi yang memiliki nilai seni yang langka. Jika Anda asumsikan dengan standar apa seorang pakar melakukan seleksi, yaitu memutuskan untuk menyiksakan atau membuang anakan koi, mungkin Anda akan melihat poin-poin apresiasi ikan koi. Nah, di sini ya. Di sini itu tergantung dari apresiasinya masing-masing dari peternak tersebut. Oke, apakah sama? Belum tentu. Belum tentu ya. Jadi misal ada yang senang sumi soa itu yang kecil-kecil menjalar. Dia nanti akan membuang sumi yang model besar-besar dan ngeblok-ngeblok kayak gitu. Itu ya tergantung peternaknya sukanya yang mana. Gitu, dari pilihannya itu akan membentuk karakter dari farm itu, begitu ya. Nanti jikalau penyeleksinya beda, ya bukan yang seperti biasanya, itu akan terjadi perubahan. Nanti karakter dari farm itu kelihatan berbeda. Oke, bolo, kita lanjut. Hal ini sudah disinggung pada bab ras ikan koi, tapi dalam bab ini akan diuraikan sedikit lebih jauh poin-poin penting dalam apresiasi masing-masing ras ikan koi. Pertama-tama, poin apresiasi penting yang berlaku untuk semua ras ikan koi adalah bentuk badan. Oke, tentu saja bentuk badan yang aneh dan kelainan pada badan itu di luar konteks. Poin yang sangat penting adalah tidak ada cacat pada bagian sirip dan kumis, serta sisinya tidak berantakan dan tidak ada bekas keloid. Selain itu, sikap tubuh saat berenang, kelas, dan gayanya menjadi faktor yang penting. Nah, kita akan menyusuri lebih dekat poin-poin apresiasi masing-masing ras. Nah, itu ya. Kalau dari tampak luar kita bisa melihat gaya berenangnya. Oke, dalam posisi lepas ya, lepas dan sadar. Kalau posisi dubius
itu beda lagi ya. Kita nggak bisa melihat itu ikannya benar enggak. Jadi pas berenang bebas itu kita lihat, oh cenderungnya gimana, struktur bodinya gimana, itu bisa dilihat. Oke. Terus untuk kalau dipegang kita bisa cek untuk yang lebih detail-detail lagi seperti sirip, sisik dan sebagainya. Kalau yang sudah berpengalaman ya, sudah berpengalaman itu lihat dari atas aja, nggak usah memegang ikannya, itu bisa kelihatan ikan koi ini gimana. Tapi mesti ada yang miss ya, ada di bawahnya ya, kan nggak kelihatan dari atas ya. Di bawah, jadi di bawah tubuhnya itu bagaimana keadaannya, terutama yang soa ya, soa. Kalau soa dari atas tampak soa, ya toh, atau siro lah, siro dari atas tampak siro, hitam sama putih. Ternyata di baliknya itu ada merahnya, itu kan nggak kelihatan kalau dilihat dari atas. Nah, yang missnya di situ, itu contoh ya, contoh. Oke. Atau kita mulai dari kohaku ya. Kohaku bicara tentang ikan koi, saya rasa banyak orang yang akan membayangkan kohaku. Ras ini merupakan ras paling populer dan dapat dijumpai di mana-mana. Tapi di sini, tapi di sisi lain, tak ada lagi ras yang lebih detail daripada ras ini. Bahkan sampai dikatakan orang yang mendalami intisari kohaku mendalami ikan koi. Pertama-tama tekstur kulitnya, kulit putih sangat penting bagi kohaku karena yang membuat kontras beni adalah kulit putih ini. Kulit putih yang terkesan transparan dan lembab bagaikan telur rebus yang baru dikelupas kulitnya. Ini sangat mempesona. Justru kulit mulus dan berkilau yang saat yang Bu Wifi, seorang wanita cantik tiada tanding yang di dunia, berendam di pemandian air panas buah king, inilah yang diimajinasikan kulit putih ini. Berikutnya yaitu kiwa dan sasi. Ini adalah batasan antara siroji dasar putih dan himoyo corak merah. Yang penting garis perbatasan ini tegas. Ya, tegas ya. Jadi kalau kiwa itu merah yang ke putih ini. Kalau sasi itu yang putih ke merah ini. Oke. Seperti yang telah diketahui, setiap belai sisik koi terselip di bawah sisi depannya dan bertumpuk membentuk beberapa lapisan. Batas di mana sisik bercorak merah menumpuk di atas sisik putih di belakangnya disebut kiwa. Nah, ini kan sisik merah menumpuk di atas sisik putih di belakangnya. Nih, ini kiwa. Kalau sasi ini sisik merah yang masuk ke dalam sisik putih. Oke. Ini ya berbagai bentuk aku ya buat aku. Ada beberapa istilah ya di dalam kiwa ya. Ini pada kiwa terdapat uroko giwa yang bulat dan berwarna pada satuan sisik dan kamisori giwa yang warnanya bentuk garis lurus bukan pada satuan sisik. Semuanya memiliki ciri khas masing-masing, bukan masalah baik atau buruk. Nah, jadi kalau uroko giwa yang bulat dan berwarna pada satuan sisik, berwarna bentuk garis lurus. Nah, ini jadi kalau uroko ini satu sisik itu full, satu sisik full. Jadi perbatasan antara sisik, antara beni dan pola dan yang putih, warna merah dan putihnya ini utuh satu sisik merah
merah gitu. Jadi nggak ada satu sisik itu yang jadi dua warna sisiknya itu. Kalau ini dua warna atau bentuknya itu lurus, akhirnya kelihatan lurus ya, garisnya itu lurus membelah sisik ini, itu namanya kamisorgiwa gitu. Itu lebih simpelnya untuk memahami ya. Nanti kalau kurang jelas silakan cari referensi, ketik aja jenis-jenis kiwa itu bisa. Sasi tidak disukai kalau bentuknya terlalu dalam dan panjang. Beni dianggap bagus kalau mencapai dalam sisik. Tapi panjangnya sasi tidak berarti beni tebal dan dalam. Sasi pendek yang disebut ichimai sasi adalah tipe yang paling menarik. Bicara tentang ketebalan dan keseragaman, beni berbeda dengan soal tua mudanya warna merah. Hal ini karena ada yang memiliki beni tebal meskipun warnanya muda, dan ada yang punya beni tipis biarpun warnanya tua. Warna merah dengan pigmen merah yang halus, lapisan yang tebal, dan seperti berkilap, itulah yang dianggap paling bagus. Selain itu warna merah yang tanpa bintik itu juga penting. Jadi sasi itu permukaan antara merah sama putih ya. Yang masuk warna merah yang masuk ke sisi putih. Yang bagus itu ini kan karena masuk ya. Karena masuk ini warnanya jadi pink atau enggak tegas merah gitu. Nah, ini masuk gini ya. Nah, ini yang paling pendek itu yang dianggap paling bagus. Jadi perbatasannya jelas, merah ke putihnya itu jelas banget. Kalau terlalu panjang itu dianggap jelek. Bukan berarti sisik putihnya itu kurang tebal, itu bisa jadi bisa jadi sisik putihnya ini kurang tebal sehingga tidak menutup merahnya, sisik merahnya ini tidak tertutup dengan sempurna. Akhirnya tembus itu jadi pink panjang. Yang disukai itu ichimai-sasi ya, yang pendek tadi. Yang panjang itu, yang masuknya panjang itu fukai-sasi. Jadi ada istilah-istilah semuanya, ada istilah ya di koi itu banyak istilahnya. Nih ada footnote nih. 5 kriteria ideal kohaku. Kriteria yang menunjukkan gambaran ideal kohaku yang ditetapkan pada tahun 30-an Showa sekitar 1955. Warna merah tajam, potongan spot bagus, tidak muncul atau mengenai mata dan sirip. Nah, mata dan sirip. Spot tidak muncul di bawah setengah badan. Nah, itu ada ini kan ya, ada garis perutnya di ikan koi itu. Jadi kalau koi yang bagus itu di atasnya garis ini, di atas garis perut ini atau setengah badan. Spot berakhir bersamaan dari pangkal ujung hidung dan ekor. Nah, kalau ini ikannya gini ya. Jadi ini naiknya seberapa dari ujung mulut, seberapa, ini pangkalnya seberapa, ini seimbang ya. Jadi pembagiannya merata pola-pola spotnya. Oke, mengenai corak idealnya yaitu tidak terdapat beni di sekitar mata, sekitar mulut, insang sirip, tangan, dan sirip ekor. Tapi ini adalah pemikiran berdasarkan kriteria ideal kohaku yang sudah ada sejak dulu. Kalau menekankan poin ini terus, maka hanya koi yang tidak memenuhi kriteria saja yang menjadi sorotan. Berhati-hatilah karena jika Anda melihat koi dengan cara yang terlalu kaku sesuai teori, Anda akan kehilangan ciri khas dan kepribadian masing-masing koi yang mungkin malah mengakibatkan Anda memilih koi yang biasa-biasa saja. Nah, inilah ya. Karena ada kriteria ideal itu, maka
banyak yang berlomba-lomba membuat koinnya ideal. Gitu. Banyak yang bikin koinnya ideal. Tapi itu bagus tapi nggak bagus-bagus amat. Karena dari diidealkan semua itu jadinya kaku. Misal step 4 itu spot gini. Oke. Jadi bisa banyak step 4 ya, cuma cepot gitu. Step 3, step gitu. Jadinya kaku. Ya, yang bagus bagaimana? Yang disukai gitu, yang paling disukai. Oke. Kalau saya senangannya yang gimana? Kalau saya senangannya yang pola ya, bukan yang step-step. Kalau step-step pun halus berpola. Pola saya itu cenderung polanya berat ya. Detail tapi halus tapi kecil-kecil tapi step-step berpola. Nah, pokoknya berat lah. Kalau diamati detail itu berat, tidak sesimpel step-step kayak gitu. Itu yang saya sukai sih. Kalau ini para teman-teman semua ya monggo bebas saja. Apakah ada contohnya koi yang saya sukai? Kayaknya saya pernah posting, coba cari-cari lah. Ada koaku khas karakter dari Nier Koi dulu. Sekarang belum bisa produksi lagi. Oke, next kita coba produksi lagi. Oke, sekian aja baca bukunya dan berbagai keterangan menurut pandangan saya sendiri. Jika salah itu dari saya, kalau benar itu silakan dipakai buat referensi aja. Karena semuanya itu tergantung dari masing-masing sendiri-sendiri. Oke. Karena ikan koi itu yang menikmati itu teman-teman semua sendiri, di kolam teman-teman semua sendiri. Jangan terlalu kaku dan berpatokan. Oke. Pedagang itu ya layaknya pedagang pasti mencari keuntungan gitu. Beternak itu juga tujuannya adalah mencari penghasilan. Oke. Jadi yang terbaik yang bagaimana? Yang paling disukai. Oke, tetap belajar, tetap mencari referensi, cari yang terpercaya dan tetap dirawat dengan baik. Kita belajar dari hidupnya ikan koi itu. Dari koi yang kita pegang sendiri itu yang bagus begitu. Oke, jika ada salah kata mohon maaf, jika ada silap kata, jika ada kelebihannya terima kasih, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulet ya kan. Wes.